Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baharudin, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1.A.7 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mari kita saksikan. Pendahuluan. Tahapan demonstrasi kontekstual ini merupakan wadah bagi saya untuk menunjukkan pemahaman saya mengenai keseluruhan materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya diberikan kesempatan untuk membumikan materi di modul ini dengan konteks lokal yang dihadapi. Dan pada kesempatan ini, saya akan membuat jurnal monolog berupa video sesuai dengan pertanyaan yang telah disediakan di dalam LMS. Pertanyaan pertama, bagaimana saya nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di lingkungan sekolah asal saya? Sebagai seorang pendidik, seringkali dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang sangat berat. Kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar, serta tidak memihak pada salah satu dari suatu masalah yang dihadapi. Sebagai pendidik, kita harus bisa melihat bagaimana permasalahan tersebut, apakah termasuk dilema etika atau merupakan bujukan moral. Di dalam modul 3.1, saya mempelajari tentang dilema etika dan bujukan moral yang nantinya yang diharapkan dapat digunakan dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini, pertama-tama saya akan koordinasikan kepada kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan, dan saya akan membagikan kepada rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 2 Salomeko dengan cara memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berdiskusi dalam suatu kelompok komunitas yang kami telah bentuk. Dalam kesempatan tersebut, saya akan mencoba untuk berbagi bersama kepada semua anggota komunitas tentang pengalaman yang saya dapatkan ketika belajar cara mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan kedua, apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Sebagai makhluk sosial dan pemimpin pembelajaran dalam pengambilan suatu keputusan, sebagai pemimpin pembelajaran tidak akan luput dari dilema etika dan bujukan moral. Dalam hal ini yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut yang kita hadapi termasuk dilema etika atau bujukan moral? Dan untuk mengetahuinya, yang pertama kita lakukan adalah melakukan identifikasi awal masalah agar kasus yang kita hadapi apa termasuk dilema etika atau bujukan moral. Apabila kasus tersebut termasuk dilema etika, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu kita harus memperhatikan ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan suatu keputusan. Pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Setelah mempelajari modul ini, saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut mulai dari diri saya sendiri, di kelas saya, dan mensosialisasikan kepada rekan sejawat. Dan saya akan menerapkan secara berkelanjutan dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah dalam pengambilan suatu keputusan yang ada dalam modul ini. Jadi, setelah saya mendapatkan ilmu pengambilan keputusan ini, saya akan mencoba mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari saya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang pendidik,
sangat terbantu dengan penjelasan materi modul 3.1 ini, sebab di dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan dilema, tetapi belum bisa memanage sebuah keputusan yang baik, terutama saat menemukan masalah belajar siswa di kelas. Dari semua materi yang telah dipelajari dari modul 3.1 ini, sudah seharusnya memberikan sebuah keputusan yang bersifat positif dan bijaksana, sehingga membuat orang-orang di sekeliling saya merasa nyaman dan tenang. Hal itu dilakukan juga untuk memerdekakan siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam belajar. Pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi saya untuk menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Yang akan mendampingi saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di dalam lingkungan sekolah saya adalah kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan, rekan sejawat, dan anggota komunitas praktisi yang ada di sekolah. Dalam mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentu saya dapat melihat dari refleksi saya setelah saya melakukan pengambilan suatu keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada sama sekali pihak yang dirugikan atau tidak memihak pada salah satunya. Karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar dan benar. Pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara dua pihak atau antara dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar, sehingga tidak merugikan salah satunya. Di dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat suatu keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting untuk mempraktikkan aspek-aspek apa saja yang perlu dilakukan dan diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan suatu keputusan. Dari pengalaman dan latar belakang tempat kita bekerja, yaitu institusi pendidikan, dilema etika adalah sebuah kasus yang sangat berat yang sering kita hadapi dari setiap kejadian. Ketika dilema etika kita hadapi, maka yang harus kita perhatikan adalah nilai-nilai kebajikan apa yang mendasarinya, namun bertentangan dengan cinta, kasih sayang, perhatian, kebenaran, kebebasan, keadilan, tanggung jawab, toleransi, persatuan, serta penghargaan akan suatu kehidupan. Di samping itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menyadari bahwa unsur-unsur tersebut tidak ada aturan baku yang berlaku untuk memutuskan suatu keputusan dilema etika, karena ini bersifat relatif dan bergantung terhadap situasi dan kondisi terjadinya suatu kejadian. Artinya, benarnya suatu keputusan kita tetap berpegang terhadap aturan yang berlaku untuk menentukan suatu kebenaran. Namun ada kalanya kita tidak bisa berpegang terhadap aturan yang berlaku pada situasi tertentu. Demikian pula sebaliknya, ketika kita dihadapkan pada situasi masalah bujukan moral, benar versus salah, artinya segala sesuatu yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, jika salah dengan alasan baik, apapun tentang alasan tersebut maka tetap saja bernilai salah. Misalnya, pada saat ulangan atau mengerjakan tugas atau ujian, walaupun tujuannya untuk mendapatkan nilai yang bagus dan tentunya tujuannya merupakan hal yang baik, namun tetap saja salah. Kemudian berbohong yang merupakan tindakan yang salah walaupun tujuannya kebaikan, tetap saja bernilai salah. Maka sebelum pengambilan suatu keputusan, ada situasi yang terjadi pada dilema etika. Ada 4 paradigma pengambilan keputusan yang harus kita perhatikan dan pahami bersama.
yaitu yang pertama, individu lawan masyarakat, yaitu pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu juga menjadi bagiannya. Bisa juga konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain, atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, yaitu pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi, dan membuat pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, yaitu kejujuran dan kesetiaan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai dalam situasi dilema etika. Terkadang kita membuat pilihan antara berlaku jujur dan setia kepada orang lain. Kemudian yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang, yaitu paradigma antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi di level personal dan permasalahan sehari-hari, atau pada level yang lebih luas, misalnya pada isu-isu dunia secara global, misalnya lingkungan hidup. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum.